Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya ila akhir zaman. Bapak Ketua DKM beserta pengurus yang saya hormati, jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, seusai kita melaksanakan sholat maghrib dan kita lanjutkan dengan sholat rawatib ba'diyah maghrib, kita akan lanjut untuk mengisi ruhani kita, mengkaji ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulnya, serta qaul-qaul salafus soleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah, para aulia Allah. Pada malam hari ini kita akan membahas tafsir surat Ali Imran. Maaf, Al-A'raf dan Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Alif lam mim shad. Allahu a'lamu bimuradih. Di dalam Al-Qur'an seringkali surat-surat didahului oleh rangkaian huruf seperti Al-Baqarah, Alif Lam Mim, ya. Surat Yasin, Yasin. Nah, surat Al-A'raf juga dimulai dengan rangkaian huruf Alif Lam Mim Shad. Apa artinya? Menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab tafsir tafsir Jalalain, Alif Lam Mim Shad dan yang sejenisnya tidak bisa diartikan oleh kita, tetapi diserahkan sepenuhnya pemaknanya kepada Allah. Sehingga di sini disebutkan Allahu a'lamu bimuradih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dengan maksud bidzalika hadza, atas rangkaian susunan huruf. Apa maksud Yasin? Apa maksud Alif Lam Mim Shad? Apa maksud dari Alif Lam Mim? Wallahu a'lam bimuradih. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Jadi kita terbatas akalnya. Walaupun sebagian ulama tafsir ada yang memberikan takwil, ya. Entah apa ya. Ini karena tafsir itu berbagai macam jenis, ya mungkin ratusan tafsir yang harus kita bongkar gitu ya. Tapi bagi kita ya cukuplah wallahu a'lam bishawab. Itu aja. Ya, cukup, jangan
merasa kita mampu, ya, ulama sekaliber Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Al-Mahalli di kitab yang saya pegang ini juga mengatakan wallahu a'lamu bimuradih, hanya Allah yang paham makna daripada kata alif lam mim shad. Kitabun unzila ilaik, kitabun itu kalau kata para ahli nahwu kedudukannya sebagai khobar, ya. Khobar itu butuh kepada mubtada. Mana mubtadanya? Mahduf, dibuang. Hadza kitabun harus. Tapi di sini kitabun unzila ilaik. Kitab ini ay Al-Qur'an. Unzila ilaika telah diturunkan ilaika kepadamu wahai Muhammad. Imam Jalaluddin memberikan penafsiran khitabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini seruannya kepada Nabi, artinya hai Muhammad, Al-Quran telah aku turunkan kepadamu. Tapi dalam kitab tafsir yang lain dikatakan begini, seruan kepada Muhammad itu juga sepaket dengan seruan kepada umatnya, ya. Jadi artinya Al-Quran telah diturunkan kepadamu wahai Muhammad dan diturunkan kepada umat manusia, termasuk kepada kita, ya. Apa itu Al-Quran? Al-Quran yang ada di depan kita di rak, ya, dan di manapun bisa kita beli. Al-Quran itu adalah kitabun unzila ala Muhammadin. Kitab Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW baina dabtil mushafain, di antara dua ciri khas mushaf. Yang pertama ada suratul Fatihah di awal, yang terakhir surat An-Nas. Itu Al-Quran, ya. Terus disampaikan kepada kita bitawaturi, dengan metode mutawatir. Artinya Quran itu dari sejak turun, ya, kepada Nabi Muhammad, oleh Nabi Muhammad dibacakan, ya, kepada para khatibnya, kepada para sekretarisnya, ya, ditulis, dihafal. Jadi dulu Al-Quran itu ketika turun kepada Rasul Muhammad melalui malaikat Jibril, langsung dibacakan, terus ditulis. Jadi jangan menganggap Quran itu hasil rekayasa kata orang orientalis, karyanya Utsman bin Affan. Karena Quran katanya sudah banyak penyimpangan. Padahal yang benar, Quran itu sejak Nabi menerima wahyu sampai wafat terakhir Al-Quran itu selesai diturunkan, sudah tercatat. Jadi nggak ada Quran versi ini, versi itu. Quran itu cuma satu, ya. Jadi Quran datang kepada kita itu dari zaman Nabi Muhammad dengan sekarang sama apa beda? Sama. Kalau kita mengatakan beda, oh itu bisa keluar dari keislaman. Oh, hati-hati. Kita harus yakin bahwa Al-Quran sekarang dengan Quran yang 1400 tahun yang lalu sama apa beda? Sama. Yakin? Yakin. Itu gak boleh. Jangan-jangan para sahabat Nabi menambahi, membumbui, menyisipkan, mengurangi, maka itu ditolak, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, bahwasanya kamilah yang menurunkan Al-Quran ini dan kamilah yang menjaga. Berbeda dengan kitab-kitab Allah yang lain seperti kitab, Injil, Zabur, Taurat. Sekarang walaupun ada wujudnya, tapi kalau versinya Masya Allah banyak. Injil ada versi Markus, Barnabas, ya, Markus, Barnabas dan lain-lain. Semua berbeda satu dengan yang lain. Nah,
Coba kalau Al-Quran macam begitu, puyeng kita mikirnya, bacanya gitu kan. Nah, kitabun unzila ilaika, bahwa Al-Quran ini kitab yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad. Kita tidak boleh ragu. Fala yakun fi sadrika harajun, fala yakun, dan tidak boleh ada di dalam dirimu wahai Muhammad, fi sadrika, dalam dirimu, dalam hatimu Muhammad, harajun ay Allah yakun. Quran datang tuh dalam ayat yang lain dikatakan sebagai syifaul lima fis sudur, obat. Orang yang sakit bisa diobati dengan Al-Qur'an. Orang yang tersesat bisa jadi dapat jalan, dapat hidayah dengan Al-Qur'an. Orang yang sedih bisa gembira dengan Al-Qur'an. Ya kan? Nah, maka pala haroja, tidak boleh ada rasa nyesek, ya. Sodrik itu apa namanya, doyak, apa doik itu terhimpit hatinya, sedih, ya, galau, bingung, cemas. Nah, harusnya mah dicoret laka sing are bahasa mengkonon ku wahai Muhammad, datang Quran, udah bebaskan hati kamu, jangan merasa sempit minhu, dari Quran. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sempit hati, jangan kamu sedih, jangan kamu cemas, padahal Al-Quran turun dari Allah. Apa penyebabnya? Penyebabnya, bapak-bapak, Quran itu memang tinggal dibaca sama kita, tapi kalau dipelajari isinya itu angel mengamalkannya. Apalagi pada saat Quran turun, orang itu dalam keadaan jahiliyah, ya kan, mabok tradisinya tuh, judi biasa, pelacuran hal yang lumrah, orang menipu dalam dagang biasa, pejabat memperbudak rakyatnya. Pada waktu itu begitu. Sementara Quran datang menentang semuanya. Orang pada saat itu nyembah berhala, Quran datang memberantas berhala. Gimana coba? Nabi Muhammad ketika membacakan kul huwallahu ahad, katakan olehmu wahai Muhammad, Tuhan itu satu. Padahal orang Arab waktu itu nyembah Tuhannya satu apa banyak? Satu apa banyak? Banyak. Ada Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan lain sebagainya. Di sejarah diceritakan bahwa pada zaman jahiliyah itu Ka'bah itu tidak kayak sekarang, tapi dikelilingi oleh berhala. Jumlahnya sampai 360 berhala. Sempit Nabi Muhammad tuh menyampaikan, Masya Allah, risalah yang ada dalam Al-Quran. Kenapa? Karena reaksinya orang berbeda-beda. Ada yang ketika dijelaskan bahwa berhala yang kamu sembah tidak ada manfaatnya, nyes hatinya langsung adem, terus nerima hidayah, beriman. Ada yang begitu, tapi jumlahnya sedikit. Kebanyakan mah apa? Nyewot. Siro Muhammad, weruh apa? Kinki pangeran warisannya leluhur kita, teka-teka sampean ngobrak-ngabrik kepercayaan, nereang siraku sapa. Ya kan? Dari mulai cacian, makian, ya, upaya untuk dibunuh, diusir, itu yang berat loh. Ya kan? Makanya dada Nabi Muhammad sempit tidak? Sempit. Kenapa? Seruan iman, hayu nyembah tuh hanya kepada Allah saja. Hayu jangan menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. Ditolak. Mayoritas orang-orang Quraisy di Mekah nolak. Kenapa? Ini tuh peninggalan leluhur-leluhur saya. Ya, seperti itu dulu. Kamu ngajak bertuhan satu, saya Tuhannya banyak, masalahnya juga banyak, gak bisa menyelesaikan, apalagi Tuhannya cuma satu.
Begitu. Wah, dan lain-lain sebagainya dengan beragam versi penolakan, ya, perdebatan yang sengit, ya, tetapi kata Allah, fala yakun fi sadrika harajun. Wis Muhammad pujare bae, masalah iman tak beli umat sing diseru urusannya kita. Sirago urusannya apa? Sampaikan. Begitu maksudnya. Jadi Nabi Muhammad dihibur oleh Allah. Kamu menginginkan hidayah kepada manusia, pinginnya sih kita ngomongin nurut ya pada KM. Aja pada mabuk, sholat berjamaah, wah itu berjamaah kabeh. Mabuknya wis ora, maling ora, judi ora. Kan tidak begitu kenyataannya. Nah, jadi Rasul sempit, ngajak iman, reaksinya negatif. Pada saat itu yang namanya curang, timbangan biasa. Ya kan? Orang yang dagang pebisnis tidak bisa dipungkiri pada saat itu menggunakan prinsip menghalalkan segala cara, yang penting untung. Nimbang beras tuku sekilo, timbang ning omah 950 gram, wis ilang 50 gram. Ngonon zaman jahiliyah sekian malaka. Laka ya sama sekian ya. Laka apa anak? Laka berarti wis ora jahiliyah, baka anak lebih jahiliyah berarti. Ya. Bangen kumakonon nimbang pengennya dikurangi. Begitu datang Nabi bacakan surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Hei pedagang. Sira kabeh bakal dagang sing pada bener. Kenapa? Celakalah orang yang berbuat curang. Wailul mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Giran sira tuku ning wong pingin timbangannya dipenuhi, tapi giliran orang tuku sing sampean timbangan dikurangi, curang arane. Ya, tapi dak kangelan sekian mah tuku beras. Ya, sekarungnya 25 kilo. Ya judulnya 25 kilo. Kabran kita pedagang ngeru ya. Pasti gawan ning warung ya, masa ada 25 kilo. Akhirnya warungnya pada bayar. Ya kita nggak 25 kilo laka deh 25 kilo ya rugi. Ya minimal dikurang-kurangi. Nah, musibah sekian pada baik. Nah dulu begitu, ketika dikritik, ekonomi aja curang, sing pada bener dagangku aja nipu, jare ngadol obat, khasiatnya makanan nyatanya beli, jare sabun mengandung ini itu, pada kenyataannya tidak. Itu kan seperti saat ini lagi banyak beredar skincare campurannya zat yang berbahaya, akhirnya tangkap polisi. Nah seperti itulah reaksi pedagang pada waktu itu. Gak suka ketika Nabi Muhammad mengkritik orang yang mempraktekkan kecurangan. Karena apa? Prinsipnya pada saat itu bagaimana mau untung kalau dagang gak curang. Begitu. Jadi Nabi Muhammad ketika menyampaikan Al-Quran reaksinya negatif. Hanya sedikit sekali pengikut Nabi Muhammad dalam sejarah itu, ya kurang lebih 40 orang yang ikut kepada Nabi Muhammad. Nah, kata Allah, "Fala yakun fi sadrika harajun." Sudah, kamu jangan sempit hati. Urusan hidayah, orang ikut atas apa yang kamu serukan, nurut dengan apa yang kamu dakwahkan, itu mah urusan saya. Yang penting kamu ma'udhu ila sabili rabbika bil hikmah, ajak manusia menuju jalan Allah dengan hikmah, ya, bijaksana, wal mau'idatil hasanah, kasih pitutur yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau orangnya itu ngajak debat, ya ladeni debatnya dengan baik. Tetapi wallahu a'lamu, Allah yang maha mengetahui bimandola ansabilihi, dari orang yang akan disesatkan. Sudah, kamu mah sampaikan si A, si B, si C, mana yang akan nurut, Allah bukakan hatinya, mana yang Allah tutup hatinya, itu urusan Allah.
Innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah lah yang mengetahui, yang menghalangi, yang menghijab, menutupi, membuka hati seseorang. Jadi inilah ya, Nabi Muhammad dinasihati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sempit hati. Memang benar itu. Nabi Muhammad lagi sholat, datang Abu Jahal, ya, dulu mau sholat, lagi sholat, ketika lagi ruku langsung dikasih kotoran unta, ketika sujud dipasangi duri-duri. Masya Allah, sholat dihalang-halang. Ara'aital ladhiyan abdan idza sholat, dihalang-halangi sholat. Ngaji Quran. Waktu zaman jahiliyah dulu ngaji. Ketika orang ngaji langsung digebugin. Salah satu korbannya adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Kata sahabat waktu itu, siapa yang berani membacakan Al-Quran di Ka'bah? Pada waktu Ka'bah kan diceritakan tadi berhala, dikuasai orang-orang kafir Quraisy. Kata Abu Dzar, saya siap. Padahal perawakan Abu Dzar itu ya kurus ya, kecil. Bahkan dikatakan bahwa kakinya, betisnya itu kecil seperti sapu lidi. Tapi keberaniannya tinggi. Dibacakanlah Al-Quran di tengah-tengah kaum. Langsung ketika Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, udah babak belur. Kalau nggak ditolongin bisa mati. Tuh dulu begitu. Ya. Sekarang aman, tapi sing bacanya wahakal. Wala yakun fi sadrika harajun. Ya. Jadi udah Muhammad, kamu sampaikan apa yang menjadi kewajibanmu. Tablegur risalah, sampaikan. Sing pahit sampaikan, sing manis sampaikan. Ya kan? Gimana reaksi orang, sudah urusan saya, kata Allah. Udah. Ada orang yang nurut berarti dapat hidayah. Ada orang yang tidak nurut, wallahu a'lamu biman dhalla an sabili. Semua juga udah ada hitung-hitungannya. Udah, kamu jangan sempit-sempit hati, sampaikan pengajian. Adakan yang hadir berapa? Apakah 3.000, 30 orang, 3 orang? Laksanakan. Karena kewajiban Pak Ketua DKM ngadain pengajiannya. Orang yang datang nerima, alhamdulillah. Tadi Pak Ustadz nyampein tentang haram riba. Kita besok marian operasi harian, orang maning ngilih bang arep tak lunasi, urip arep tentrem, orang bakal nyilih riba maning. Berarti hidayah. Sing orang-orang oleh hidayah ngaji riba Ustaz goblok. Zaman sekian ora sulah silih apa maning ning ebang apa ning bang emok. Wah, Ustaz wis aja ngaji maning. Ustaz somplak ngonon mah. Nah, berarti orang dapat hidayah balikku. Begitu. Ya beda-beda kan. Nah, Allah yang Maha mengetahui. Nah, jadi kita tidak perlu merasa aduh gimana ya, gak usah. Sampaikan saja seperti Nabi Muhammad dulu disuruh oleh Allah, sampaikan saja. Tablighur risalah wa adal amanah wa nasahal ummah. Sudah. Masalah orang nerima, masalah orang menolak, Allah yang mengetahui. Bahkan salah satu pamannya Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Thalib, sejak kecil ngurus Nabi. Pada saat Abdul Muthalib kakeknya meninggal, Nabi Muhammad diurus Abdul Muthalib, diurus oleh Abu Thalib. Dari sejak kecil sampai gede, sampai Nabi Muhammad dikawinkan, itu Abu Thalib tuh yang ngurus Nabi, ngelindungi Nabi. Pada saat Nabi diangkat jadi Rasul, Abu Thalib masih sayang, melindungi. Tidak boleh ada orang yang menyentuh Nabi Muhammad. Pas diajak beriman, orang geleng. Abu Thalib nolak.
Gitu kan? Nah, itulah. Jadi masalah hidayah mahal ya. Masalah hidayah mah aduh angel. Kita hanya disuruh oleh Allah mendakwahkan. Kita suami ngajak istri taat aja, kadang kangenan gitu ya. Di sana marga laksana, di sini mengada. Ya kan? Kita pulang dari masjid Isya. Assalamualaikum, salam. Di sholat nih, bari ngoprek HP. Yang kok baik. Untuk waktu nih, kok baik sih, repel temen ya. Kita lagi kagok, ngono. Di kanan nih kan melaka, insya Allah. Nah, jadi begitu. Kita dengan istri kita yang hidup satu rumah saja belum tentu istri kita tuh nurut, betul nggak? Syukur-syukur istrinya nurut. Ya, terkadang istri jadi ganjalan taat. Suami dapat ya hidayah, contoh mah ternyata kredit-kreditan zaman sekian kimah akeh ribae, motor kredit jare Pak Ustad riba. Wis aja ngaji maning mokonon mah orang bakal duduan motor mobil sia mah dong kredit motor bae wis arep marian prian arep bae mobil wis aja ngaji maning. Oh wis suaminya tuh yang mau sadar tuh aduh mending kawin maning baik gitu. Nah, kan nambah parah. Iya, ya begitu. Bapaknya taat, ibunya taat, anaknya beler, ya kan begitulah. Nah jadi memang innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, Allah yang mengetahui. Makanya kita alhamdulillah masih gelem ngaji ya, masih gelem sholat, itu modal itu tuh. Udah banyak orang ya, walaupun masjid wis nyaman-nyaman, AC, kipas. Ya ongkong perasaan mah mendingan ning SC. Bagaimana panas, bagaimana akeh lamuk gak enak ning SM mah. Tapi diajak ngaji mah emong walaupun ki enak ya, adem ya luar biasa. Tapi kan balik lagi ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang menanamkan hidayah. Tugas kita adalah menyampaikan. Ya. Jadi litul diro ae muta'alikun bi unzila ae lil indar. Nabi Muhammad, udah Muhammad kamu sampaikan. Resiko orang nurut atau tidak itu tidak jadi persoalan kamu. Kamu mah ringankan saja, sampaikan saja. Walaupun berat, udah biarkan. Itu kan? Dan nyatanya memang berat. Ya, lil indar memberi peringatan. Nabi Muhammad tadi tuh orang doyan mabok, dituding-tuding, marian mabok siraku, padahal mau ngomong baik. Orang doyan zina, aja zina baik. Orang menyembah, nah ini yang paling berat tuh, mengubah keyakinan. Ya kan? Yang paling susah itu mengubah keyakinan. Walaupun orang kafir akeh sing beli mabok, betul tidak? Ada orang kafir, ada yang tidak mau zina. Ya, ada yang ngomong, tapi disuruh ngerubah keyakinan mah angel. Ganti agama ya, dari agama A ke agama Islam, mau enggak? Ora. Eman-eman sirek orang mabok ora apa? Ora, kin mawis warisan mbok bapane kita, itu kan mbah-mbah kita agamanya kin. Nah, jadi susah ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, tugas Nabi Muhammad maliyudhiro bihi wa dzikralil mu'minin. Beri peringatan. Dzikralil mu'minin, ingatkan kaum mukminin. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, memang kita tuh berislam hari ini kalau dipelajari ilmu agama itu tuh luar biasa. Banyak sebenarnya yang harus kita pelajari. Modal belajar ilmu, katakanlah tauhid, ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu bahasa dan lain-lain sebagainya. Tapi sebenarnya kata Imam Al-Ghazali yang paling penting itu sebenarnya orang yang berilmu itu ketika dapat ilmu berusaha mengamalkan.
Karena yang paling sulit itu adalah mengamalkan. Contoh, kita tahu berjamaah itu hukumnya sunnah, lebih utama 27 derajat dibanding sholat sendiri di rumah. Amalkan aja itu terus, istiqomah tuh. Yang angel tuh itu. Jangan ngomongin bapak-bapak, saya aja kadang begitu. Apalagi pas pulang capek, ya kan? Allahu Akbar, aduh, udah gelebrak, bisa Allahu Akbar. Nah, kan ada begitu. Nah, bapak-bapak yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi Nabi Muhammad SAW disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan. Masalah umat nurut, alhamdulillah. Tidak nurut, saya yang menghukum nanti, kata Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilam ma tazakkarun. Al-A'raf ayat 2. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ittabi'u, sing taat, ikuti oleh kalian ma perkara unzila ilaikum yang telah diturunkan kepada kalian mir rabbikum dari Tuhan kalian. Ayat Al-Quran. Allah suruh waktu itu orang Quraisy. Tetapi ingat, oh ini yang disuruh orang Quraisy aja di zaman Nabi, kita mah beli. Tidak begitu. Ya. Karena bahasa Al-Quran itu, ya, ketika ada seruan tidak terikat dengan masa dulu saja, tapi sekarang juga kena. Al-ibrah bi umumil labdi wala bi khususis sabab. Memang ayat ini diturunkan di sana, di tanah Mekah, di tanah Madinah. Ini maksudnya tanah Madaniyah. Diturunkan di mana tadi? Di tanah suci, ya. Al-Quran itu di Mekah dan di Madinah. Tetapi apakah orang tembaga tidak terseru? Apakah orang tembaga tidak terajak? Terajak. Karena kaidah tadi al-ibrah bi umumil lafz, dilihat dari konteks seruannya, wala bi khususis sabab, bukan dari sebab turunnya ayat. Turun ayat di sana, tapi konteks seruannya kepada semua manusia, berarti ayat ini kena kepada semua, lintas zaman, lintas waktu, lintas tempat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Sok manusia taati Allah, taati Rasulnya. Apa yang menjadi seruan Allah, seruan Rasulnya ditaati. Ajam balelo, aja durhaka, ajam bangkang. Ngerti beli bakal kita ngomong Jawa? Oh kita Jawa aja nih kan, ngomong Sunda pasti beli ngerti. Soalnya kita aslinya ngomong Sunda. Ya. Lamun cek orang Sunda mah manuta, siraku manuta. Anja balelo, aja keras kepala. Turut apa yang menjadi titah Al-Quran, ikuti apa yang menjadi tuntunan Al-Quran. Wala tattabi'u min dunihi, aja kegembang, melu-meluan ngikuti setan. Ya, di sini dikatakan Allahu ghairuhu, jangan ikuti selain Allah. Maka Allah pinginnya ke sini, ya kita melu ke sini. Jangan ke sono, ke sini. Kalau Allah menentukan A, kita cenderung ikut A, jangan bantah. Ya. Kalau kita masih memilih antara dua pilihan, jare setan ki umpamanya, jare Pak Ustad nih pengajian riba kuhara sulah silih, ya utang pi utang ana bungai pun kuhara. Ngkoma ora nih pengajian ki balik nih omah bari ngerokok. Aduh bakal kita orang ngilih ngko
orang bisa tuku motor. Motornya kita wis bodol mengkenen apa karena banjiran bae oli. Aduh, angel ya. Ya wis lah. Tahun kieu mah kita nyilih bae dikit. Tahun kieu bae nyilih bang nganggo tuku motor, engko mah ora maning-maning. Ora maning. Berarti itu tuh ngikut kepada selain Allah. Ya, wala tattabi'u min dunihi. Begitu contoh, ya kan? Jadi pas boya balik jare ustad riba bang emok harian riba masa nyili 1 juta sedina kudu dibalekakan 10.000 dalam sekian 15.000 dalam sekian bulan. Ora maning-maning. Jare si bapak dodok baik pak ya apa nih ke beras entok alah cah barang usaha lagi sepi mengenen datanglah bang keliling emok pak bade nambut maning beli bau minjem lagi enggak sekarang mah diturunin bunganya aduh beras lata barang gini rabi kita bakal ngamuk bakal beras orang tuh rumah karena orang sabaran gini ya wis mang jalan maning berarti wala tattabi'u min dunillah kita ikut kepada selain Allah. Itu Allah mengharamkan mabok maka kita ikuti. Anak batur sing nawari siap aja teman-teman sekian zaman beda mabok beda kayak bengen mau ada alkoholnya embuh pira mau gali gelis mabok sekian malah tuh lihat dalam alkohol pira sih 5% 15%. Iya ya iyalah aja terlalu kampungan pisan ya habis lah nyicip lah segelas mah nah berarti miluan ajakane setan. Ya pada baik anak pengumuman ngaji batur ngajak dolan jare Allah tuh siragi wayah ngaji kenapa ngaji ibadah dolan mah perkara mubah bahkan bisa dosa bahkan dolannya orang karu-karuan tapi lebih kuat pengajak batur. Assalamualaikum salam ndek ada pengajian ini mancing baik kalau kita dinakin lagi akeh iwak ya wis lah bae ngajinya ming warep wis korban ngaji mending mancing wah nah berarti wala tattabi'u min dunihi auliya kita menjadikan orang selain Allah sebagai panutan kudu mah ya teguh kokoh. Nanti mang ngaji kan di malam rebo semacing bae dikit ora iwak kalau gede-gede cedeleng ini anak ning grup WA ki iwak kalau gede-gede ora beneran yalah sih tunggone delat parah walaupun bagaimanapun godaannya wis kita marah ngaji baik. Mohon maaf, dinakian kita libur, kok baik sekiki lah, gak jadwal ngaji, kita biasalah mancing kalau apa-apa. Ini mah kalau ada tawaran antara ibadah dengan lain ibadah, milih lain ibadah. Ibadah mah engkau baiklah, gampang. Engkau akhirnya mah beli, yakin. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wala tattabi'u min dunihi auliya. Aja nuruti pepatah ajakan selain Allah ya ngajak anak konser musik anak pengajian tolak beli nah apa sih ngaji ibadah nonton artis mah orat katon anak sing mabok wah dosa melulu nih karena nah, berarti kita nurut kepada Allah. Nah, bapak-bapak yang dirahmati Allah,
ibu-ibu itu tuh. Kata Allah, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Tapi qalilam ma tadzakkarun. Sedikit sekali orang yang tergugah, yang sadar. Betul tidak? Sing rame di hiburan apa ngaji? Pasti hiburan. Sing rame mana? Ngerumpi apa baca Quran? Ya pasti ngerumpi. Sing rame mana? Jamaah apa nonton hiburan? Pasti nonton hiburan. Ebek. Makanya ngaji mah ya geus bae diharpakeun akeh ya semana-mana iki wonge pun maning. Ya begitu memang Allah mengatakan qalilam ma tadzakkarun. Sedikit sekali orang yang tergugah. Berbahagialah kita ya manakala kita masih dibelokkan hatinya untuk datang ketika ada ibadah taat, dipanggil 5 waktu teka, dipanggil ngaji teka, dijaluki tulung semampu-mampunya kita ulurkan itu. Baka kita dipai artinya sumpek, ya kan? Diajak ibadah nolak, diajak ngaji emong, sholat belang bentong, ya mohon maaf itu bisa jadi dia itu menjadi calon orang yang sial nantinya tuh. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit sekali orang yang. Nah, Allah melanjutkan wa kam min qaryatin ahlaknaha fajaaha ba'suna bayatan aw hum qailun. Kata Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang enggak taat bagaimana? Kata Allah, wa kam khobariyah maf'ulah. Berapa banyak dah kayak gitu kamu ya. Berapa banyak ya min qaryatin uridu ahlaha, dari perkampungan kata Allah, dari suatu negeri, satu daerah yang Allah hancurkan itu gara-gara tidak taat kepada perintah Allah. Dikira wa kam min qaryatin ahlaknaha fajaa ba'suna, Allah datangkan kepada negeri tersebut ba'suna azabana, siksa, bayatan di malam hari, auhum qailun ya, atau mereka dalam keadaan qailun qaimuna bil dhahirati, datang siksa siang malam, bisa datang siang bisa datang malam. Kata Allah, kalau kamu angel diajak taat, Rasul sudah menyampaikan, ulama sudah menyampaikan, tapi kekeh dengan keras hatinya, kamu tetap maksiat kepada Allah. Kata Allah, tuh berapa banyak kaum-kaum dulu oleh Allah dihancurkan. Nanti nih surat ya Al-A'raf ini akan menceritakan kisah-kisah para nabi dengan umatnya yang bengkeng, disiksa. Ada kisah Nabi Soleh, Nabi Hud, ya, Nabi Musa, ada kaum Ad, ya, ada kaum Nabi Nuh, ada kaum Samud. Kabeh diluluh lantakan, disiksa. Ada yang disiksa dengan angin topan, ada yang disiksa dilempar batu dari atas langit, ada yang disiksa dengan cara digempakan, ada disiksa dengan beragam jenis siksaan sampai musnah. Banyak tuh. Artinya sih takut kita tuh sama Allah. Dibayar sama Allah siksanya. Barangkali kita merasa tenang, maksiat sekarang difasilitasi, perizinan gampang, beli miras di mana-mana. Karena banyak penjualannya, hiburan, tempat karaoke diizinkan, oh di mana-mana, tempat karaoke, anak PL,
PL ayu-ayu dibanding sing umama ayuan PL. Oh kan? Akhirnya apa? Akeh sing wongan ke Gembang, duit nafkah dipakai karaokean. Masya Allah. Lamun kamu begitu terus, lebih milih maksiat, mabuk dikerjakan terus, zina dikerjakan terus, riba dipangani, tidak mau ikut kepada apa yang diserukan oleh Rasul, kesininya adalah para alim ulama. Tunggu tanggal mainnya, kata Allah. Ba'suna bayatan auhum qaimun. Siksa bisa datang malam hari, bisa datang siang hari, tidak diduga-duga. Emang ada tak siksa sekarang? Loh, banyak. Tsunami di Aceh 200.000 orang sekejap mata langsung. Pragat, gempa Jogja 2006 kalau tidak salah 3.000 langsung meninggal. Gunung Merapi meletus berapa ribu orang meninggal. Kurang apa peringatan Allah Subhanahu wa taala, wahai orang Indonesia? Ya kan? Siksa terus menerus, macam-macam siksa. Aja-aja bakal ngermayu orang nurut ning Gusti Allah, suwe-suwe digempakeun, nauzubillahi min dzalik. Aja sampai. Makanya hayu taat kepada Allah, laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Semua juga ada hitung-hitungannya. Jangan ketika kita sekarang maksiat mana aja udah mayu mah angin putung gunung laka, gempa laka, apa-apa aman nyaman. Bisa jadi itu tuh istidraj. Ya, istidraj itu apa ya bahasa dermayu ya? Ya diangkat mukanya digeblugakan, dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Sudah isa ya? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Maaf ya, Jawanya badek dog karena saya mah asli bukan orang Jawa. Orang wadon bae arti Jawa. Terus ngomong Jawanya kasar ya, memang karena taunya pergaulannya begitu ya. Terima kasih atas perhatiannya, kesimpulannya ya. Rasul dihibur oleh Allah, jangan sempit hati ketika menyampaikan agama. Kita juga pengikut Rasul, sudah jebret-jebret baik nyampaikan al-haq yang bener mah. Terus gimana reaksinya? Ada yang nolak, ya wajar. Tidak, ya ada yang nolak, ada yang nerima, wajar itu. Tetapi semua serahkan kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.